Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Irama Fanan. Nah, kali ini kita bakalan bahas soal batok ya. Kemarin sudah diupload videonya, cuman karena ada kesalahan, jadi kita ulang lagi nih ngerekamnya ya. Ya, lanjut aja, kita langsung kerjain ya. Sekarang yang kita butuhin adalah batok kelapa. Ini batok kelapa aja, yang penting bisa untuk dipakai. Kalau untuk ukuran kong ahyan tuh kisarannya segini ya. Kalau bandingkan sama apa ya, korek lah. Nah, sekitar segini, ini ukurannya. Oke, ini untuk batok kong ahyan segini. Nah, ini untuk batok tehyan tuh segini ukurannya, beda kan? Paling kecil untuk batok kong ahyan itu segini masih dapat. Ini paling kecil. Kalau buatan saya yang paling kecil tuh segini. Ini paling besarnya segini maksimalnya. Oke, lanjut aja kita kerjain. Sekarang tahap pertama kita garisin dulu. Kita harus tahu ukurannya semana. Kita garisin dulu. Yang penting jangan sampai mukanya jadi kincup. Nanti saya jelasin, saya potong dulu ya. Oke, udah kita garisin, garisannya belepetan karena saya bingung garisnya. Yuk kita potong aja ya. Hey guys, sudah terpotong. Nah, ini batoknya udah kering ya, dalamnya udah nggak ada isinya. Oke, langsung kita ganti mata gerindanya. Jadi mata gerinda amplas. Mata gerinda amplas untuk apa? Saya untuk ini nih guys, kita ratain dia. Saya ngeratainya gini nih pakai amplas. Oke, pas. Pokoknya saya patokannya kalau buat batok kong ahyan itu pas sama amplasan saya. Di bawahnya sedikit, bukan pas banget. Rata kan? Kalau udah rata baru kita amplas ininya. Cus.
Tuh sudah halus banget sih. Ini masih agak kasar ya guys. Nanti pas mau finishing kita. Oke, lanjut kita ke pengeboran dan pembentukan mulut ya guys. Tapi kita kayaknya biar sekalian mesinnya kita bikin mulut dulu. Ganti lagi matanya. Sebenarnya pakai gergaji besi juga bisa guys, berhubung saya nggak punya gergaji besi, jadi saya pakai gerinda yang buat motong besi ya matanya ini. Oke, dibayangin dulu dia mau tersenyum, cembetut atau apa ya, kita lihat dulu. Oh, ini tersenyum pasti karena baru di DP-in. Senyum kan guys, ini namanya senyum irit, soalnya habis di DP ya duitnya takut ada yang minjem. Oke, lanjut ya. Ini udah, sekarang kita tahap pengeboran. Kita nggak butuh inul ya buat ngeborin. Kita butuhnya bor. Oke, lanjut kita bor, kita tandain dulu guys. Yang dilihat mukanya menghadap kemana? Sudah. Oke, sudah bolong. Oke, udah bolong dua-duanya nih. Sekarang kita tinggal lebarin. Wah.
atas udah bolong ya. Lanjut kita masang papan. Nah, kita bikinnya dulu guys. Kalau saya biasa pakai ganjelan. Ganjelannya tuh bebas mau pakai apa aja. Kayak kayu yang penting. Ini ganjelannya gini ya. Kecil-kecil aja tipis, nggak perlu gede. Oke. Lanjut kita lem. Ini buat ganjel papan batok. Nah sebelum kita lem nih, kita amplas dulu batok ini guys, biar buletannya tuh rata, rapih lah. Oke, baru kita lem. Cara lemnya ya biasa aja guys. Oke guys, ini udah dilem ya. Tuh, jadinya begini. Saya ngelemnya 4 penjuru. Asik, 4 pancer. Tapi kalau orang dulu ada yang bukannya diganjel gini guys. Kalau orang dulu kayak cangsanan tuh, dia dicoak batoknya. Cangsanan, terus babak katel tuh dicoak. Lanjut, tunggu kering bukannya lanjut. Oh boleh sih, sambil nunggu kering kita siapin papannya guys. Saya papan pakai kayunya di petik-petik buah. Oke, kita coba gariskan. Oh iya, kita kalau garis papan batok tuh jangan miring, lurus seratnya, nggak boleh miring. Oke, ini teorinya sih orang tua begitu. Satu, kalau misalkan kita miring ke sini seratnya kan jadi ke sini semua. Ketika tipis nanti kena inang tuh patah, sebenarnya jeblos. Nah, makanya ini nanti ini ngelawan inang kan terdirinya di depan batoknya begini. Ini seratnya ke atas. Nah, kuat. Sebenarnya itu tujuannya. Oke. Lanjut kita garisin. Udah digaris sih guys, kita potong. Pakai apa memotongnya? Bisa pakai gergaji triplek tapi lama. Nah kalau mau cepet, gergaji triplek itu bentuknya U. Nah, U gitu, kayak gergaji besi tapi dia ininya matanya itu kecil. Nah tapi karena saya punya ini jigsaw, saya pakai jigsaw lagi.
Oke, berhubung tadi hujan, kita stop dulu tadi. Nah, ini udah kepotong ya, sekarang tinggal bentuk ngepasin untuk ke batoknya. Sip, kita ngepasinnya pakai gerinda guys. Ini kita intip dulu guys. Ini kalau mau belajar ngintip di sini ya. Mau ngintip apa juga. Ini ngintip, yang saya intip itu ini kedudukan dari ganjelannya itu guys. Kita bisa ngukur kan, tadi udah ada jaraknya. Jadi kalau udah nepak sama ganjelan kelilingnya, berarti papannya tuh udah masuk semua, udah rata. Kalau udah nepak semua, lanjut kita ngelem. Ngelem, jangan ngelem, nggak boleh, dosa. Maksudnya lem ini batoknya, lem papannya ke batok. Nah, ini udah saya lem, kita tunggu kering. Kalau udah kering nanti baru kita gerinda deh. Jadi nggak lama-lama. Wah, kita tunggu sampai kering. 2000 years later. Oke deh kayaknya. Yuk lanjut kita gerinda. Oke guys, jadi papannya udah oke. Nah, lanjut kita finishingnya gimana nih, kita rapin dulu ini nih. Ini masih belentang-belentong tadi. Oke guys, jadi tinggal nanti diamplas halus. Diamplas halus, kita mau bentuk lagi bibirnya nanti kayak gimana terserah, itu teknik kalian masing-masing. Sama aja sebenarnya tekniknya, ini tinggal ngamplas doang sih. Ini tutorial buat batok teh. Selesai juga nih guys, semutan dari tadi jongkok ngerjainnya. Oke guys, udah selesai ya. Jangan kemana-mana, masih beberapa hari lagi bakal kita upload pembuatan gesekan tehian. Juga terus ikutin channel ini. Setelah pengerjaan tehian ini semua, nanti tutorial tehian udah selesai, ada giveaway 1 buah tehian buat kalian cuma 1 ya, kayak kalian rebutan dari situ nanti. Terus pantengin pakai channelnya biar kagak ketinggalan info. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makan semur ke Ciawi, panjang umur budaya Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.